Kita akan melakukan proses analisis ya. Sebelum kita melakukan analisis data, perlu diketahui bahwa menu di SPSS itu window-nya terdiri dari dua view ya. Yang pertama data view, ini mode untuk mengentry data, memasukkan data ya, ngetik data ke sini. Kemudian yang kedua adalah tampilan variable view. Tampilan variable view dibuat untuk membuat variabel ya. Di sini nama variabelnya apa? Penulisan nama variabel ini tidak boleh ada spasi ya. Paling kalau misalkan status pekerjaan, nah itu dua kata kan, kita gunakan underscore atau menggunakan titik ya. Status titik pekerjaan, nah itu cara penamaan variabel. Kemudian tidak boleh didahului dengan angka atau huruf simbol seperti ya, a begitu. Kemudian pagar, tanda seru, tanda tanya, tanda baca yang lain. Pokoknya harus dimulai dengan, kalau bisa sih alfanumerik ya, jadi huruf dulu baru diikuti angka, misalkan V01 gitu ya, seperti itu, atau A01 didahului dengan huruf seperti itu. Tipe di sini tipe data ya, di sini ada numerik, koma, dot, scientific notation, date, tanggal, dolar itu mata uang. Custom currency kita bila menggunakan ada variabel yang isinya berbentuk rupiah misalkannya, seperti itu. Nah, string ini teks ya, bentuknya kalimat, jadi bisa ada spasi. Seperti kalau variabelnya adalah nama pasien atau nama responden, itu kita kasih variable type-nya dengan string ya, dengan string. Itu teks. Kemudian width ini adalah lebar spasi ya, lebar spasi. Nah, kalau untuk numerik biasanya ini desimal, jumlah desimal. Jadi kalau width-nya 8 mungkin dikurangnya 2, desimalnya 6 ya, 6 digit di depan koma. Nah, biasanya untuk kebutuhan kode data seperti jenis kelamin itu kita kode laki-laki 1, perempuan 2 misalkan, seperti itu. Kita hanya memerlukan satu width aja ya, decimal place-nya 0 karena cuma angka 1 dan 2, bukan hasil pengukuran seperti pengukuran di kreatinin darah ya, 1,2 gitu ya, 0,7. Nah itu dua width-nya 2, kemudian decimal place-nya 1, seperti itu. Nah ini untuk menu type ya, ini diklik, kemudian width tadi sudah ya. Kalau ini diisi pasti di sini juga ada. Decimal ini kosongkan saja. Label ini adalah keterangan dari variabel. Misalkan kita kasih V01, nama variabelnya kita kasih label, misalkan labelnya adalah nama pasien ya, misalkan seperti itu. Kemudian values itu nilai ya, misalkan nama pasien nggak ada values-nya kan, karena diketik. Nama orang beda-beda. Tapi kalau jenis kelamin, misalkan kita buat satu lagi ya, nama variabelnya jenis kelamin ya, kita buat seperti itu. Kenapa kita masukkan numerik? Karena kita mau kode laki-laki itu 1, perempuan itu 2. Tapi kalau kita ketik perempuan, nah berarti ininya kita kasih string ya, seperti itu. Nah, model yang ini, kalau ini adalah nama pasien misalnya. Oke, ini kita kasih dengan string ya, lebarnya panjang nama misalkan 12 spasi ya, 12 digit, 12 karakter, seperti itu. Nah, ini untuk value tidak diisi ya, karena string. Kalau yang ini kan kita perlunya 2 digit saja, 1 digit. Kemudian ini error karena ada desimal ya, harusnya desimal 0 kalau 1 digit, seperti itu. Nah, kita kasih label di sini adalah jenis kelamin pasien ya, misalkan seperti itu ya. Values-nya kita isi, kita klik di sini.
1 laki atau ganti saja jadi pria. Kita klik add 2. Kode 2 adalah untuk perempuan atau wanita ya, kalau pasangan pria wanita. Oke, sudah masuk ya. Oke, nih kalau sudah masuk akan ada tampilan seperti ini. Kemudian ini hanya layout, nanti di tab di data view itu akan muncul di kanan, di kiri, dari kolom atau di tengah ya. Kemudian di sini nominal ya, kita nggak ada alat ukur lain di SPSS kecuali ordinal, nominal, dan rasio. Tapi kalau datanya kategori seperti ini, pilihannya cuma 2, ordinal atau nominal. Udah diterangkan di skala ukur ya waktu pendahuluan statistik. Oke, kita kasih ini ordinal atau nominal ya, karena laki-laki dan perempuan sama saja derajatnya, tidak ada tingkatan. Apakah angka 2 lebih tinggi, lebih mulia, tidak ada, nggak usah seperti itu. Oke, kita lihat bagaimana tampilannya di data view. Oke, begini ya, ini sudah tampil seperti ini, berarti kita sudah siap mengentry data. Nah, kita masukkan misalkan angka Iwan misalkan ya, HD gitu. Nah, jenis kelaminnya ini kita pilih ya, kita pilih Iwan laki-laki misalkan. Kita ketik 1, nanti muncul angka 1. Kita ketik 2 misalkan ini perempuan, adanya kita spesifikkan misalkan Ade Suryati ya. Oke, ada Suryati gitu ya. Nah, ini terus kalau kita biarkan kursornya dekat dengan nama variabel, akan muncul tuh caption kuning, jenis kelamin pasien ya. Tadi label itu kalau gak diisi bingung kita ya, makanya diisi dengan nama pasien. Ini labelnya keluar ya. Nah, bagaimana memunculkan ini tuh bukan 1 2 ya isinya, tapi dia berbentuk hurufnya. Di sini kita klik view value labels. Nah, yang keluar labelnya ya di sini. Pria, wanita. Seperti itu ya. Pria, wanita. Nah, kalau sebetulnya isinya angka kan, angka 1, pria itu, wanita itu angkanya 2 gitu ya. Jadi SPSS itu paling mudah ngolah angka ya. Seperti itu. Masa kita teruskan, kita entry sampai 10 data ya. Misalkan Kurniawan ya, Kurniati ya, terus Kusnadi ya, misalkan Kusnadi ya. Kemudian misalkan namanya perempuan ya, kita masukkan karena ini udah cowok semua nih ya. Ini Kurniati perempuan ya, wanita dia. Kita ketik angka 2. Nah, begitu kita coba entry sampai 10 ya. Misalkan Septi ya, Susan, kemudian Tiwi, terus nama pasiennya yang 9 misalkan Ujang ya, Ujang, kemudian Aang ya, seperti itu. Oke, kita isi jenis kelaminnya Septi, Susan, Tiwi, Ujang, Aang ya. Septi perempuan, kemudian Susan perempuan, Tiwi perempuan. Tuh, salah ketik ya, 22. Nah, tuh. Kemudian Ujang laki-laki. Tuh, ketik sensitif banget. Nah ya, Aang juga laki-laki. Nah, oke, seperti ini proses mengentry data sudah selesai ya. Kalau kita datanya mentah dari kuesioner, dari kertas-kertas ya, dari angket seperti itu, dari formulir lab, belum punya data di Excel, kita entry manual seperti ini. Kemudian kita coba tambah satu variabel numerik sebagai contoh ya. Kita kembali ke window variable view ya. Kita coba ketik usia.
usia ya. Usia itu, nah ini kalau kita mau kontrol kolom widthnya 1 boleh, 10 boleh ya, apa ini usia numerik ya, karena ada satuan tahun. Usia seseorang paling banyak misalkan 100 tahun ya, berarti 3 digit, nggak ada desimal. Nah, 10 tahun, 5 gitu ya, nggak ada ya. Oke, ini adalah usia pasien dalam tahun. Oke, valuesnya kosongkan karena kita nggak ada kategori, kita isi angka aja usia orang-orang tersebut berapa ya. Kita masukkan scale di sini, skala rasio ya, bukan ordinal dan nominal karena ada satuannya tahun. Oke, selesai membuat variabel, kita kembali ke data view. Oke, di sini sudah muncul satu variabel namanya usia dengan label usia pasien. Kita coba isi, ngarang saja ya. Ini misalkan 30 tahun, ini 32, ini 45, ini 33, ini 27, ini 22, ini 25, ini 25, ini 25, ini 25. Oke, seperti itu. Kita lihat kita sudah membuat 3 jenis variabel. Yang pertama nama string, teks bentuknya, jenis kelamin, kategori, variabelnya yang cuma ada beberapa kategori saja. Contoh lain jenis pendidikan ya, SD, SMP, SMA juga sama seperti membuat jenis kelamin tadi, tapi skalanya ordinal karena SD lebih rendah pendidikan dibanding SMP, kemudian SMA lebih tinggi dibanding SMP, jadi itu ada ordinal, ada tingkatan. Nah, untuk usia ini numerik. Kita coba masukkan lagi satu variabel numerik namanya HB ya, hemoglobin HB. Oke, kita ketik HB. Ingat kita cuma butuh 3 digit ya, 3 digit dengan 1 desimal, 12,5 misalkan ya, 12,5 itu contoh 12 berarti 2 digit dan 1 desimal. Ini kadar hemoglobin dalam gram per desiliter ya. Oke, di sini kosongkan saja ya. Kemudian di sini scale ya, pilih karena menggunakan fotometer sebagai alat ukur. Scale itu lihat ada penggaris berarti menggunakan alat ya, gitu. Oke, kita kembali ke data view. Di sini ada HB, kita ngarang saja ya, walaupun nggak boleh dalam kehidupan di lab itu harus periksa ya, nggak boleh ngarang. Oke, kemudian Iwan misalkan 11,2 ya, kemudian ada Suryati 10,5, ini 13, ini 14 ya, yang cowok cenderung tinggi ya misalkan. Kemudian 12, ini 9 ya, Susan, Tiwi 8, anemi ini ya, Ujang juga anemi ya misalkan 10, Aang juga anemi 10. Oke, nah kita sudah dapat data seperti ini. Ini mode data view untuk mengentry data ya. Kita lihat captionnya kadar hemoglobin gram per desiliter, kemudian variable view-nya seperti ini ya. Oke, silahkan di praktekkan segitu ya. Kalau sudah bisa, kita akan masuk ke import dan export data. Kalau kita sudah punya data di Excel seperti ini ya. Nah, seperti ini data yang sudah ada di Excel biasanya diambil dari LIS, dari rekam medis, atau dari laboratory software lab ya. Laboratory Information Management System biasanya suka ada rekaman pasien berapa ribu gitu ya, tapi saya nanti dalam sesi yang lain datanya nggak usah banyak dulu lah, 33 pasien dulu aja ya. Oke, sekian, silakan dicoba 10 data tadi dibikin seperti ini. Kalau sudah berhasil, kita masuk ke sesi selanjutnya.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses analisis ya. Sebelum kita melakukan analisis data, perlu diketahui bahwa menu di SPSS itu window-nya terdiri dari dua view ya. Yang pertama data view, ini mode untuk mengentry data, masukkan data ya, ngetik data ke sini. Kemudian yang kedua adalah tampilan variable view. Tampilan variable view dibuat untuk membuat variabel ya. Di sini nama variabelnya apa, penulisan nama variabel ini tidak boleh ada spasi ya. Paling kalau misalkan status pekerjaan, nah itu dua kata kan. Nah, kita gunakan underscore atau menggunakan titik ya. Status titik pekerjaan, nah itu cara penamaan variabel. Kemudian tidak boleh didahului dengan angka atau huruf simbol seperti ya, A begitu. Kemudian pagar, tanda seru, tanda tanya, tanda baca yang lain. Pokoknya harus dimulai dengan, kalau bisa sih alfanumerik ya, jadi huruf dulu baru diikuti angka, misalkan V01 gitu ya, seperti itu, atau A01 didahului dengan huruf seperti itu. Tipe di sini tipe data ya, di sini ada numerik, koma, dot, scientific notation, date, tanggal, dolar itu mata uang. Custom currency kita bila menggunakan ada variabel yang isinya berbentuk rupiah misalkan ya, seperti itu. Nah, string ini teks ya, bentuknya kalimat, jadi bisa ada spasi seperti kalau variabelnya adalah nama pasien atau nama responden, itu kita kasih variable type-nya dengan string ya, dengan string. Itu teks. Kemudian width ini adalah lebar spasi ya, lebar spasi. Nah, kalau untuk numerik biasanya ini desimal, jumlah desimal. Jadi kalau width-nya 8 mungkin dikurangnya 2, desimalnya 6 ya, 6 digit di depan koma. Nah, biasanya untuk kebutuhan kode data seperti jenis kelamin itu kita kode laki-laki 1, perempuan 2, misalkan seperti itu. Kita hanya memerlukan satu width aja ya, decimal place-nya 0 karena cuma angka 1 dan 2 gitu. Bukan hasil pengukuran seperti pengukuran di kreatinin darah ya 1,2 gitu ya, 0,7. Nah, itu dua width-nya 2, kemudian decimal place-nya 1 seperti itu. Nah, ini untuk menu type ya. Ini diklik, kemudian width tadi sudah ya. Kalau ini diisi pasti di sini juga ada. Decimal ini kosongkan saja. Label ini adalah keterangan dari variabel. Misalkan kita kasih p01, nama variabelnya kita kasih label, misalkan labelnya adalah nama pasien ya, misalkan seperti itu. Kemudian values itu nilai ya, misalkan nama pasien nggak ada values ya kan, karena diketik. Nama orang beda-beda, tapi kalau jenis kelamin misalkan kita buat satu lagi ya, nama variabelnya jenis kelamin ya, kita buat seperti itu. Kenapa kita masukkan numerik, karena kita mau kode laki-laki itu 1, perempuan itu 2. Tapi kalau kita ketik perempuan, nah berarti ininya kita kasih string ya, seperti itu. Nah, model yang ini, kalau ini adalah nama pasien misalnya. Oke, ini kita kasih dengan string ya, lebarnya panjang nama misalkan 12 spasi ya, 12 digit, 12 karakter seperti itu. Nah, ini untuk value tidak diisi ya karena string. Kalau yang ini kan kita perlunya 2 digit saja. 1 digit, kemudian ini error karena ada desimal ya, harusnya desimal 0 kalau 1 digit. Seperti itu. Nah, kita kasih label di sini adalah jenis kelamin pasien ya. Misalkan seperti itu.
Ya, values-nya kita isi. Kita klik di sini. 1 laki atau ganti saja jadi pria. Kita klik add. 2. Kode 2 adalah untuk perempuan atau wanita ya, kalau pasangannya pria tuh wanita. Oke, sudah masuk. Ya, oke, nih kalau sudah masuk akan ada tampilan seperti ini. Kemudian ini hanya layout, nanti di tab di data view itu akan muncul di kanan, di kiri dari kolom atau di tengah ya. Kemudian di sini nominal ya. Kita nggak ada alat ukur lain di SPSS kecuali ordinal, nominal, dan rasio. Tapi kalau datanya kategori seperti ini pilihannya cuma 2, ordinal atau nominal. Udah diterangkan di skala ukur ya waktu pendahuluan statistik. Oke, kita kasih ini ordinal atau nominal? Nominal ya, karena laki-laki dan perempuan sama saja derajatnya, tidak ada tingkatan. Apakah angka 2 lebih tinggi, lebih mulia? Tidak ada, nggak usah. Seperti itu. Oke, kita lihat bagaimana tampilannya di data view. Oke, begini ya. Ini sudah tampil seperti ini, berarti kita sudah siap mengentry data. Nah, kita masukkan misalkan angka Iwan misalkan ya, HD gitu. Nah, jenis kelaminnya ini kita pilih ya. Kita pilih Iwan laki-laki misalkan. Kita ketik 1, nanti muncul angka 1. Kita ketik 2 misalkan ini perempuan, adanya. Kita spesifikkan misalkan Ade Suryati ya. Oke, Ade Suryati gitu ya. Nah, ini terus kalau kita biarkan kursornya dekat dengan nama variabel, akan muncul tuh caption kuning, jenis kelamin pasien ya. Tadi label itu kalau gak diisi bingung kita. Ya, makanya diisi dengan nama pasien, ini labelnya keluar ya. Nah, bagaimana memunculkan ini tuh bukan 1-2 ya isinya, tapi dia berbentuk hurufnya. Di sini kita klik view, value labels. Nah, yang keluar labelnya ya di sini. Pria, wanita. Itu seperti itu ya. Pria, wanita. Nah, kalau sebetulnya isinya angka kan, angka 1 pria itu, wanita itu angkanya 2 gitu ya. Jadi SPSS itu paling mudah ngolah angka ya. Seperti itu. Masa kita teruskan, kita entry sampai 10 data ya. Misalkan Kurniawan ya. Kurniati ya. Terus Kusnadi ya. Misalkan Kusnadi ya. Kemudian misalkan namanya perempuan ya, kita masukkan karena ini udah cowok semua nih ya. Ini Kurniati perempuan ya, wanita dia. Kita ketik angka 2. Nah, begitu. Kita coba entry sampai 10 ya. Misalkan Septi ya, Susan, kemudian Tiwi, terus nama pasiennya yang 9 misalkan Ujang ya, Ujang, kemudian Aang ya, seperti itu. Oke, kita isi jenis kelaminnya Septi, Susan, Tiwi, Ujang, Aang ya. Septi perempuan, kemudian Susan perempuan, Tiwi perempuan. Tuh, salah ketik ya, 22. Nah, tuh. Kemudian Ujang laki-laki. Tuh, ketik sensitif banget nih. Nah ya, Aang juga laki-laki. Nah, oke, seperti ini proses mengentry data sudah selesai ya. Kalau kita datanya mentah dari kuesioner, dari kertas-kertas ya, dari angket seperti itu, dari formulir lab, belum punya data di Excel, kita entry manual seperti ini. Kemudian kita coba tambah satu variabel numerik sebagai contoh ya. Kita kembali ke
window variable view ya. Kita coba ketik usia. Usia ya. Usia itu, nah ini kalau kita mau kontrol kolom width-nya 1 boleh, 10 boleh ya, apa-apa. Ini usia numerik ya. Karena ada satuan tahun. Usia seseorang paling banyak misalkan 100 tahun lah ya, berarti 3 digit. Nggak ada desimal. Nah 10 tahun, 5 gitu ya, nggak ada ya. Oke, ini adalah usia pasien dalam tahun. Oke. Values-nya kosongkan karena kita nggak ada kategori. Kita isi angka aja usia orang-orang tersebut berapa ya. Kita masukkan scale di sini, skala rasio ya. Bukan ordinal dan nominal karena ada satuan. Satuannya tahun. Oke, selesai membuat variabel, kita kembali ke data view. Oke, di sini sudah muncul satu variabel namanya usia. Dengan label usia pasien. Kita coba isi, ngarang saja ya. Ini misalkan 30 tahun, ini 32, ini 45, ini 33, ini 27, ini 22, ini 25, ini 25, ini 25, ini 25. Oke, seperti itu. Kita lihat, kita sudah membuat 3 jenis variabel. Yang pertama nama string ya, teks bentuknya, jenis kelamin kategori, variabelnya yang cuma ada beberapa kategori saja. Contoh lain jenis pendidikan ya, SD, SMP, SMA juga sama seperti membuat jenis kelamin tadi, tapi skalanya ordinal karena SD lebih rendah pendidikan dibanding SMP. Kemudian SMA lebih tinggi dibanding SMP. Jadi itu ada ordinal, ada tingkatan. Nah, untuk usia ini numerik. Kita coba masukkan lagi satu variabel numerik namanya HB ya. Hemoglobin. HB. Oke, kita ketik HB. Ingat kita cuma butuh 3 digit ya. 3 digit dengan 1 desimal. 12,5 misalkan ya. 12,5 itu contoh 12 berarti 2 digit dan 1 desimal. Ini kadar hemoglobin dalam gram per desiliter ya. Oke, di sini kosongkan saja ya. Kemudian di sini scale ya, pilih karena menggunakan potmeter sebagai alat ukur. Scale itu lihat ada penggaris berarti menggunakan alat ya, gitu. Oke, kita kembali ke data view. Di sini ada HB. Kita ngarang saja ya, walaupun nggak boleh dalam kehidupan di lab itu harus periksa ya, nggak boleh ngarang. Oke, kemudian Iwan misalkan 11,2 ya. Kemudian ada Suryati 10,5. Ini 13, ini 14 ya. Yang cowok cenderung tinggi ya, misalkan. Kemudian 12, ini 9 ya, Susan. Dewi 8, anemi ini ya. Ujang juga anemi ya, misalkan 10. Aang juga anemi 10. Oke. Nah, kita sudah dapat data seperti ini. Ini mode data view untuk mengentry data. Ya, kita lihat captionnya kadar hemoglobin gram per desiliter. Kemudian variable view-nya seperti ini. Ya. Oke, silakan praktekkan segitu ya. Kalau sudah bisa, kita akan masuk ke import dan export data. Kalau kita sudah punya data di Excel, seperti ini ya. Nah, seperti ini data yang sudah ada di Excel biasanya diambil dari LIS, dari rekam medis, atau dari laboratory software lab ya. Laboratory Information Management System biasanya suka ada rekaman pasien berapa ribu gitu ya, tapi saya nanti dalam sesi yang lain datanya nggak usah banyak dulu lah, 33 pasien dulu aja ya. Oke, sekian, silakan dicoba 10 data tadi dibikin seperti ini. Kalau sudah berhasil, kita masuk ke sesi selanjutnya.